Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gabriel Joshua Manjo, NPM 92011402111026. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi tumbuhan. Pengertian populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Populasi juga didefinisikan sebagai kelompok kolektif organisme dari spesies yang sama atau kelompok-kelompok lain di mana individu-individu dapat bertukar informasi genetiknya yang sama menempati ruang dan waktu-waktu tertentu, memiliki berbagai ciri atau sifat maupun parameter yang unik dari kelompok dan sudah tidak merupakan sifat dari masing-masing individu pembentuknya. Karakteristik populasi. Populasi mempunyai sifat-sifat yang dapat diukur secara statistik dan bukan dari sifat-sifat individunya. Di antara sifat-sifat tersebut ialah kepadatan, natalitas, mortalitas, distribusi umur, potensi biotik, penyebaran, dan bentuk pertumbuhan. Pertumbuhan populasi. Populasi memiliki pola-pola pertumbuhan khas yang disebut sebagai bentuk pertumbuhan populasi. Untuk keperluan perbandingan dapat diajukan dua pola dasar yang berdasarkan pada gambar aritmatik berbentuk kurva pertumbuhan, seperti kurva pertumbuhan berbentuk J dan S. Adanya kurva pertumbuhan ini sekaligus juga menunjukkan adanya fluktuasi dalam pertumbuhan populasi. Beberapa faktor pembatas fisik dapat bertindak sebagai pemacu adanya fluktuasi pertumbuhan populasi. Populasi cenderung berfluktuasi di atas dan di bawah daya dukung. Dengan adanya fluktuasi terjadilah keseimbangan baru meskipun dalam waktu-waktu tertentu saja, seperti populasi musiman dan populasi tahunan. Dinamika populasi. Dinamika populasi dapat juga disebabkan imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan satu atau lebih organisme ke daerah lain atau peristiwa didatanginya suatu daerah oleh satu atau lebih organisme. Di daerah yang didatangi sudah terdapat kelompok dari jenisnya. Imigrasi ini akan meningkatkan populasi. Pola penyebaran. Setiap populasi apabila telah mencapai tingkat kepadatan, kerapatan tertentu, dan dengan keterbatasan daya dukung lingkungan akan cenderung mengalami penyebaran. Beberapa tipe penyebarannya adalah seragam, acak, dan acak berkelompok, berkaitan dengan keterbatasan daya dukung lingkungan, khususnya ketersediaan sumber daya makanan, ruang, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi pola penyebaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi persebaran makhluk hidup di bumi, yaitu A. Faktor abiotik yang terdiri dari 1. Iklim. Faktor iklim dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup di muka bumi dan didukung oleh beberapa faktor, yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara berpengaruh langsung terhadap kehidupan tumbuhan. Ada tumbuhan yang sangat cocok hidup di daerah kering, daerah lembab, bahkan ada yang dapat hidup di daerah yang sangat basah. Berdasarkan tingkat kelembaban lingkungan habitatnya, dunia tumbuhan dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Xerophyta atau xerofit. B. Mesophyta atau mesofit. C. Hygrophita atau hygrofit. D. Tropophyta atau tropofit. Suhu. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap tumbuh-tumbuhan dan hewan, karena jenis spesies tertentu memiliki persyaratan suhu lingkungan yang ideal atau suhu optimum bagi kehidupannya, serta batas suhu maksimum dan minimum untuk tumbuh yang dinamakan toleransi spesies terhadap suhu. Angin. Angin sangat membantu dalam proses penyerbukan atau pembuahan beberapa jenis tumbuhan, sehingga proses regenerasi tumbuhan dapat berlangsung. Bahkan ada tumbuhan tertentu yang penyebaran benihnya dilakukan oleh angin. Contohnya, ilalang atau sejenis rumput-rumputan. Curah hujan. Untuk memenuhi kebutuhan akan air, tumbuh-tumbuhan sangat tergantung pada curah hujan dan kelembaban udara. Banyak sedikitnya jumlah curah hujan di suatu tempat akan membentuk karakter yang khas bagi formasi-formasi vegetasi di muka bumi. 2. Relief atau bentuk permukaan bumi. Bentuk bumi yang tidak rata juga menyebabkan persebaran makhluk hidup.
Bentuk bumi yang berbeda-beda menyebabkan suatu daerah dengan daerah yang lain memiliki intensitas cahaya yang berbeda-beda. 3. Kondisi tanah. Hal ini paling berpengaruh bagi tumbuhan, karena jika suatu wilayah mempunyai kondisi tanah yang baik, maka tumbuhan pun dapat dengan mudah tumbuh di sana. Baik atau tidaknya kondisi tanah dipengaruhi oleh butiran tanah, mineral, humus, sirkulasi udara, dan air tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.